يعودون فيه إلى الفطرة السليمة أفواجا أحمده وهو أحق أن يحمد ويشكر شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والكوثر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Baru saja kita menyelesaikan puasa Ramadan 1 bulan penuh, dan hari ini kita merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijrah bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2021 Masehi, dengan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Di antaranya adalah bahwa pada pagi yang indah ini kita ditakdirkan menjadi orang yang sehat walafiat, sehingga dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Selanjutnya mari kita aturkan salawat yang banyak, sebanyak-banyaknya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa bertemu dengan beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan dan dengan segala kerendahan hati menyampaikan sebuah tema, yaitu Al-Quran mengajarkan cara hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa Al-Quran itu menyasar apa yang ada dalam dada untuk diberi kesembuhan, untuk diberi petunjuk, untuk diberi rahmat. Bagi orang kafir, Al-Quran menyasar dada mereka untuk menyembuhkan kesyirikan, dan bagi orang yang beriman, Al-Quran menyasar dada mereka untuk menyembuhkan sifat takabur, sifat sombong, sifat hasad, sifat dengki, sifat ujub atau bangga diri, sifat riya, suka mengadu domba dan lain-lain, penyakit di dalam dada. Sedangkan rahmat adalah menjadikan hati halus, lembut, dan menumbuhkan rasa iba dan sayang terhadap sesama.
Selama penyakit dalam dada belum sembuh, rahmat tidak mungkin tumbuh dan berkembang dalam jiwa seseorang. Kapan Al-Quran menjadi penyembuh? Kapan Al-Quran menjadi petunjuk dan rahmat? Jawabannya ialah ketika orang mukmin itu mempelajari Al-Quran, memahami, menjiwai dan mengamalkan Al-Quran. Dalam hal mengajarkan Al-Quran, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu." Tidaklah satu kaum berkumpul dalam satu masjid, mereka membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan menjiwainya dan mengkajinya bersama-sama, kecuali turun ke dalam jiwa mereka ketentraman dan yang diselimuti dengan rahmat serta dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka, membangga-banggakan mereka kepada para malaikat yang ada di sekitarnya. Bagaimana bisa ketentraman turun dan bersemayam dalam jiwa? Bagaimana bisa hati menjadi lembut dan peduli terhadap sesama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkannya dalam sebuah hadis fi'li dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Quran fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil judi min ar-rihil mursalah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia, dan di bulan Ramadan beliau berlipat kali lebih dermawan lagi. Ketika Jibril menemuinya, Jibril alaihi salam menemuinya tiap malam di bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berakhir. Nabi membacakan Al-Quran kepada Jibril. Setelah itu, ketika Jibril menemuinya, Nabi lebih dermawan. Jibril menemui Nabi lebih dermawan daripada angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan angin yang membawa hujan. Angin yang dikirim Allah membawa hujan, tidak pilih-pilih tempat atau lahan, semua dapat hujan. Juga tidak pilih-pilih tumbuh-tumbuhan, semua dapat hujan dan semua tumbuh menjadi subur. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal memberi lebih cepat daripada angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sesungguhnya yang terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihi salam sampai Nabi menjadi orang yang sangat dermawan? Yang terjadi adalah bahwa tiap malam di bulan puasa itu Nabi belajar mengaji Quran kepada Jibril. Nabi membacakan Quran kepada Jibril, dan Jibril pun mengajarinya makna-makna di balik lafaz, makna-makna di balik ayat, makna-makna di balik surah Al-Quran itu. Ini disebut mudarasatul Quran, yaitu mempelajari Al-Quran bersama-sama sampai Al-Quran menjadi belahan jiwa, sampai Al-Quran menjadi pola pikir, sampai Al-Quran menjadi cara pandang.
Al-Quran menjadikan hati Nabi Muhammad SAW tenteram dan bahagia. Inilah yang menjadikan beliau orang yang paling dermawan. Andai kata setiap orang yang berpuasa telah menjadikan Al-Quran belahan jiwanya dan gemar memberi, berinfak dan bersedekah, baik petani maupun pedagang maupun pengusaha maupun guru maupun dosen maupun pejabat dan begitu seterusnya, maka tidak ada orang yang tidak terpenuhi hajatnya dalam komunitas, baik komunitas itu kecil maupun komunitas itu besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, dapatlah kiranya dipahami bahwa Al-Quran adalah kesembuhan bagi penyakit yang ada dalam hati, seperti syirik, dengki, hasad, takabur, ujub atau bangga diri, suka mengadu domba, kikir dan lainnya. Al-Quran juga adalah rahmah, menjadikan hati lembut, halus dan iba terhadap sesama sehingga suka memberi. Dari sini tumbuhlah dalam diri tiap orang mukmin cara hidup yang benar yang bersumber dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276 yang diturunkan di Madinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah mengurangi keberkahan hasil riba dan melipat gandakan keberkahan hasil sedekah, dan Allah tidak suka tiap orang yang selalu kafir dan banyak berbuat dosa. Ayat ini mengajarkan cara hidup yang benar, berbeda dengan cara hidup pada umumnya. Tiap hari masing-masing orang mencari rezeki. Pada umumnya tidak bisa membedakan mana riba, mana bukan riba. Dalam ayat di atas Allah membandingkan antara riba dan sedekah. Riba adalah cara bisnis orang yang selalu kafir dan banyak dosa. Sedangkan sedekah itu atau banyak bersedekah adalah cara bisnis yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Logika manusia adalah kalau memberi atau bersedekah berkurang apa yang dia miliki, sementara bisnis bertujuan untuk meraih keuntungan yang banyak. Dari sudut pandang seperti ini, tumbuhlah bisnis riba yang menjerat. Logika Allah Subhanahu wa taala adalah kalau bersedekah atau banyak bersedekah, termasuk zakat, termasuk infak, termasuk santunan dan lain-lain, maka Allah akan melipat gandakan keuntungan dan keberkahan keuntungan itu. Andai kata semua orang mukmin yang telah melaksanakan ibadah puasa dan telah juga mempelajari Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu pola hidupnya dan cara pandangnya, maka semua orang mukmin itu dalam kapasitasnya masing-masing, usaha apapun yang digeluti, mereka suka memberi sedekah, suka memberi infak, suka memberi santunan, suka mengeluarkan zakat dan lain-lain. Pasti usaha mereka itu mendapat keuntungan dan keberkahan, dan pasti komunitas mereka berkecukupan. Tidak ada yang fakir atau miskin karena ada tunjangan yang saling menolong. Kehidupan komunitas insya Allah tentram, damai dan sejahtera. Dengan demikian
Al-Quran telah mempengaruhi jiwa dan membersihkan hati. Al-Quran adalah penyembuh penyakit-penyakit hati. Setelah hati menjadi bersih, lalu Al-Quran menjadi rahmat dalam dada, melembutkan hati dan menumbuhkan rasa iba terhadap sesama. Terciptalah rasa bahagia dan tenteram. Situasi kejiwaan inilah yang sesungguhnya menjadikan orang suka memberi, suka berinfak, suka bersedekah. Cara bisnis mencari uang untuk hidup yang diajarkan Al-Quran belum membumi dalam kehidupan. Yang terjadi di lapangan adalah bahwa orang yang kuat dialah yang beruntung mendapat kesempatan, meskipun dengan cara bisnis rentenir yang sesungguhnya riba. Orang yang kaya dialah yang menguasai pasar dengan keuntungan yang besar, sementara yang kecil tetap kecil. Sedangkan sedekah atau infak, santunan, zakat dan lain-lain yang sesungguhnya adalah pancingan untuk memperoleh keuntungan dan keberkahan yang besar, jarang kita temukan di lapangan. Tampak jelaslah dalam konsep ini bahwa ternyata umat yang beriman ini belum banyak membaca Al-Quran, belum banyak belajar di dalam Al-Quran. Masih banyak orang mukmin ini banyak penyakit dalam dada, seperti penyakit tamak, penyakit rakus, penyakit kikir, penyakit takut rugi, penyakit tidak menaruh harapan kepada Tuhan, tapi menaruh harapan pada orang, dan lain-lain. Semua penyakit ini perlu disembuhkan oleh Al-Quran. Selain itu dapat juga dikatakan bahwa Al-Quran sebagai rahmat belum masuk ke dalam hati mereka. Hati mereka masih keras, hati mereka masih kasar, hati mereka masih suka berbohong. Perilaku seperti ini sesungguhnya mengurangi berkah keuntungan yang diperoleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menuntun umat yang beriman ini dan menjadikan hati mereka cenderung kepada Al-Quran untuk membacanya, untuk memahaminya, dan untuk mengamalkannya agar mereka beruntung di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Semoga jemaah Masjid Al-Alif yang berbahagia ini, yang dicintai Allah, yang sering salat Jumat, salat 5 waktu di masjid, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hati mereka masing-masing untuk cenderung membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran itu akhlaknya setiap hari, dan menjadikan Al-Quran tuntunannya dalam hidup keseharian mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح الرعية واجعل إندونيسيا وديار المسلمين آمنة مطمئنة اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون